Bukan maaf yang kuminta, tapi peluk yang kulupa. Lagu tersebut terus-menerus bernyanyi di kepalaku. Kuakui, melodinya sangat menenangkan hingga bisa membuatku terlelap. Ini cerita tentang sebuah rumah yang berbeda, tentang manusia, tentang luka, derita, duka, rindu, dan tentang cinta. Aku kebingungan bagai orang bodoh ketika sore menjelang maghrib itu. Anak kecil 9 tahun yang sedang menonton acara TV kesukaannya melihat tepat di depan matanya sang ayah jatuh ke lantai dan kejang-kejang. Campur aduk rasanya. Aku mengira bahwa itu hanya candaan ayah di sore hari sepulang kerja. Bunda yang panik karena melihat peristiwa itu langsung memintaku untuk membangunkan kakak yang sedang tidur pulas di kamar. Cukup susah membangunkannya, memang orangnya suka tidur di mana aja. Setelah membangunkan kakak, aku segera berlari ke rumah tetangga dengan keadaan telanjang kaki, meminta bantuan. Tetanggaku langsung cekatan ke rumahku membawa keluarganya untuk memberi pertolongan. Diberi minyak kayu putih untuk mengurut kaki serta tangan ayah, berharap akan baik-baik saja. Tak butuh waktu lama, Bunda dengan segera mentalkinkan ayah. La ilaha illallah. Hanya lidah ayah yang dapat bergerak. Mulut, kaki, tangan sudah tidak ada lagi yang dapat bergerak. Setelah itu, Bunda dengan tangan gemetar menutup kedua mata ayah. Bunda sudah yakin bahwa ayah sudah tiada. Namun, para tetangga yang berdatangan di rumah memaksa agar ayah dapat pertolongan medis. Para tetangga membopong ayah masuk ke mobil, kemudian ayah dibawa ke rumah sakit. Aku terbengong, membisu di ruang keluarga. Teman akrab ayah langsung menggendongku dan dibawanya aku ke motor. Dengan buru-buru, kami langsung menyusul ke rumah sakit. Hanya butuh waktu 10 menit untuk kami sampai di rumah sakit. Aku langsung berlari ke ruang IGD. Butuh waktu bagi diriku untuk mencerna semua hal yang kulihat di ruangan IGD. Melihat ayah terbaring kaku dan pucat adalah hal yang paling sakit di dunia. Teman ayah membawaku ke tempat duduk dekat resepsionis. Menangis sejadi-jadinya adalah hal yang bisa kulakukan saat itu. Tak lama bagi diriku berada di rumah sakit. Aku kembali ke rumah diantar pakai mobil, sedangkan jenazah ayah menyusul menggunakan ambulans. Sampai di rumah, aku bertemu dengan kakak. Dia memakai mukena favorit dia. Kami saling tatapan satu sama lain. Kemudian kakak hanya memelukku. Dia diam. Tidak menangis, tidak tertawa, ataupun tersenyum. Tante yang melihat bahwa aku sudah sampai di rumah langsung memintaku untuk segera mandi dan berwudu. Aku segera mandi dan memakai baju koko putih yang dibelikan bunda saat hari raya tahun lalu. Setelah sholat maghrib, aku disuruh duduk di sebelah bunda di ruang tamu yang sudah dijadikan tempat untuk membaringkan jenazah ayah. Para saudara dan kerabat serta teman-teman ayah sudah mulai berdatangan ke rumah. Aku hanya menunduk baca surat Yasin berkali-kali. Tidak ada lagi tangisan dari diriku. Sampai tengah malam, aku disuruh bunda untuk tidur. Keesokannya, jenazah ayah mulai disolatkan dan dikubur setelah zuhur. Yang paling menyakitkan adalah ketika proses penguburan itu sudah selesai. Dan orang-orang mulai pergi meninggalkan ayah sendiri. Ketika selesai proses penguburan, dilanjut dengan doa yang dipimpin Ustadz, aku menahan nangis. Isi kepalaku kacau balau. Rasanya sesak sekali hingga diriku tak bisa lagi bernapas. Baru saja selesai doa, tangisku terlepas begitu saja. Aku berteriak histeris hingga pingsan. Pertama kali diriku menangis sesakit ini.
Tak tahan dadaku untuk menahan ini. Cukup sulit menerima fakta bahwa tak akan ada lagi suara ayah, canda tawanya, wajahnya, fisiknya. Aku takut bahwa semua tentang ayah perlahan mulai kulupa. 7 tahun berlalu, 7 kali sudah aku menerima santunan anak yatim. Berkali-kali tetap saja aku tidak terbiasa menerima bantuan itu. 7 tahun berlalu dan seperti aku berhenti di masa lalu. Masih tak terima kenyataan bahwa aku tidak punya ayah. Kurun waktu yang lama itu juga membuatku sering bingung. Apa yang aku buat salah? Kurun waktu yang lama itu juga membuatku sering bingung. Apakah aku ada buat salah atau aku memilih keputusan yang benar? Bagai hilang arah di tengah badai, aku selalu sulit memutuskan sesuatu. Ayah belum pernah mengajarkanku bagaimana seharusnya mengambil keputusan, bagaimana seharusnya laki-laki bertindak, bagaimana agar bisa sekuat ayah. Aku tak bisa. Aku kehilangan arah. Aku ingin sekali saja bisa bercerita banyak hal dengan ayah, bicara dengannya, bilang bahwa aku tak mampu untuk bisa sesempurna ayah. Aku tak tahu arah yang harus kuambil. Aku takut akan salah tujuan. Ingin sekali saja bisa memeluk ayah. Ingin sekali saja aku bisa dengar lagi ucapan selamat dari ayah karena aku dapat nilai bagus. Selamanya kata itu akan menjadi kata spesial dalam diriku. Sampai sekarang aku belajar untuk ikhlas. Ikhlas menerima bahwa diriku tak akan dapat tuntunan dari ayah. Ikhlas bahwa aku tak akan seperti teman yang lain yang dapat kado dari ayahnya. Ikhlas bahwa aku tak akan pernah diantar jemput ke sekolah bersama ayah seperti teman-temanku yang lain. Tapi aku ingin sekali bisa dapat bertemu ayah, bisa kembali berbicara dengannya. Karena aku sampai sekarang bingung ke arah mana tujuan hidupku. Ayah, tolong beritahu aku harus kemana. Beritahu aku harus ngapain lagi. Beritahu aku mana yang baik dan buruk. Karena semakin lama, aku mulai capek. Babak belur dibentur dengan isi kepalaku yang tak pernah diam setiap hari. Ayah, tolong ada. Hello everyone, so this is Radi. Aku membuat cerita ini karena aku terinspirasi dari satu lagu yang dimana lagu tersebut dari artis favoritku. Nah, dalam cerita ini juga aku ingin memberitahu bahwasanya kehilangan seseorang yang kita sayang itu memang sangat menyakitkan. Namun, banyak arti dan makna di balik kejadian tersebut. Sehingga tidak ada kata patah semangat ataupun putus asa dalam hidup ketika ditinggal oleh orang yang kita sayang ataupun kita kasihi. Jadi aku ingin mempersembahkan lagu yang membuatku terinspirasi untuk membuat cerita ini. So, this is Mendara by Nadine Amiza. Bagaikan jiwa yang terpisah, mati enggan hidup pun susah. Jiwanya
kosong tak